Malam waktu Indonesia untuk saudara-saudari yang terkasih, juga untuk para suster yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pastor. Baik ya. Juga halaman pertama sudah tampak dalam bentuk yang utuh. Belum full screen ya, Pastor? Ini sedang saya full screen, tapi kadang-kadang terjadi tidak mau tampil begitu, makanya saya bertanya. Iya, nggak apa-apa, Pastor. Seharusnya sudah muncul ya. Pak Kusnen mungkin sudah ya, full screen ya? Oh, belum full screen. Belum. Mau saya share? Kita sangat berbahagia ya, karena pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, yang bagi kita adalah pelindung gereja semesta, pelindung kita masing-masing, pelindung keluarga kita masing-masing. Nah, kita akan mendalami pada kesempatan malam hari ini, Santo Yusuf menurut kesaksian rohani Santo dan Santa. Ya, saya akan mengantarkan kepada kita semua tema ini, tapi pertama-tama mari kita doakan doa salam Yusuf. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, Santo Yusuf itu santo yang sangat dicintai oleh para santo dan santa, para beato dan beata. Ya. Salah satunya adalah Santa Teresa dari Avila, dari Spanyol. Ya. Kebetulan saya pernah berkunjung ke kota Avila dan melihat rumah kelahiran Santa Teresa Avila. Ya. Sangat sederhana rumahnya. Baik, kita akan melihat alasan mengapa Santa Teresa dari Avila ini sangat mencintai Santo Yusuf. Ternyata Santa Teresa Avila ini pernah sakit keras. Ya. Pada usia 18 tahun, Santa Teresa itu masuk sebagai seorang suster muda di Biara Karmelit di Avila. Tetapi rupanya kesehatan fisiknya itu sangat rentan. Ya. Apalagi hidup di biara yang adalah biara pertapa, yang bangun dini hari ya, lalu kerja keras, kerja di kebun, membersihkan biara, melakukan aktivitas fisik, sampai Santa Teresa itu lumpuh dan sakit luar biasa. Ya. Dan apa yang terjadi? Para konsuster beliau itu memperkirakan Santa Teresa akan segera wafat. Maka sudah disiapkan pemakaman beliau. Bahkan suatu hari sampai Santa Teresa itu tidak bisa membuka kedua kelopak matanya. Ya. Lalu akhirnya sudah disiapkan semacam upacara pemakaman, ya kan? Tidak ada lagi harapan. Tetapi pada saat yang sangat kritis itulah Teresa dari Avila berdoa, memohon melalui perantaraan Santo Yusuf. Dan apa yang terjadi? Beliau sembuh secara ajaib. Ya. Nah, sejak saat itulah Santa Teresa dari Avila itu sangat mengakui ya daya perantaraan doa Santo Yusuf. Maka beliau dengan penuh semangat memperkenalkan devosi kepada Santo Yusuf di setiap tempat, kepada setiap orang yang beliau jumpai. Dan beliau menulis banyak sekali tentang Santo Yusuf di dalam buku autobiografi beliau. Ya. Saya bahkan tidak ingat sekarang bahwa saya pernah meminta sesuatu melalui perantaraannya yang gagal dia berikan. Saya takjub atas karunia agung yang telah Tuhan berikan kepada saya melalui Santo Yusuf, orang suci yang diberkati ini. Dia telah mendoakan saya agar lepas dari bahaya jasmani maupun rohani. Kemudian,
Saya ingin membujuk semua orang untuk menghormatinya dengan devosi khusus. Ya, devosi itu kan dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah menghormati, mengabdi. Devotio. Ya. Saya selalu melihat orang-orang yang menghormatinya dengan cara yang istimewa, membuat kemajuan dalam kebajikan, karena Santo Yusuf, pelindung surgawi ini, menyukai kemajuan rohani dari jiwa-jiwa yang memuliakan diri mereka kepadanya. Jadi intinya, itu adalah bahwa orang yang berdevosi kepada Santo Yusuf, itu kemajuan rohaninya itu akan juga tercapai. Ya. Nah ini ya, momen yang sama dengan kita pada saat ini. Selama beberapa tahun hingga kini, saya telah memohon sejumlah permintaan darinya setiap tahun pada hari peringatan Santo Yusuf, antara lain pada hari ini, 19 Maret. Jika permohonan saya ternyata mengarah pada hal yang buruk, Santo Yusuf mengarahkannya dengan benar untuk kebaikan saya yang lebih besar. Ya, jadi Santo Yusuf itu ketika menerima doa kita, Santo Yusuf juga mengarahkannya. Ya, jadi doa-doa yang kiranya justru membuat kita jatuh ke dalam egoisme, membuat kita sombong rohani, membuat kita jauh dari Tuhan, itu justru tidak dikabulkan, tidak disampaikannya. Tapi yang disampaikannya adalah segala yang baik. Ya. Dan ini sangat cocok ya dengan apa yang ada dalam Injil Matius bab 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Coba ya, perhatikan apa yang saya sorot dengan warna hijau ya. Bapa akan memberikan yang baik. Tidak dikatakan di sana Bapa akan memberikan kepada kamu rezeki yang melimpah-limpah, atau kesuksesan, atau jabatan yang tinggi, atau kesehatan bahkan. Ya, tetapi yang dituliskan di sana adalah Bapa akan memberikan yang baik kepada kita. Nah, ini suatu permenungan yang mendalam ya, Bapak Ibu yang terkasih, para suster, dan untuk saya sendiri ya. Bahwa kadang-kadang kita merasa kok Tuhan tidak mengabulkan juga ya permohonan saya. Mungkin saja yang saya mohon itu tidak baik di mata Tuhan. Meskipun itu baik di mata kita. Yang luar biasa ya, ayat Matius 7 ayat 11 ini ya. Bab 7 ayat 11 ini. Baik, kita lanjut. Nah, apa yang diajarkan oleh Santo Yusuf pada Santa Teresa dari Avila? Permintaan itu selalu didengarkan oleh Tuhan. Bahkan jika bagi mata kita, itu pengabulan itu tidak utuh atau tidak dikabulkan atau bahkan tidak diberikan. Ya. Karena kehendak dan cinta Tuhan itu tidak bisa kita pahami sepenuhnya dengan akal budi kita. Ya, jadi ini adalah keindahan rohani dari pengalaman Santa Teresa Avila berkaitan dengan devosi beliau kepada Santo Yusuf. Luar biasa ya. Kita lanjut ke orang kudus yang kedua. Oh, masih Santa Teresa ya. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa merenungkan Maria, Ratu Malaikat, selama dia begitu menderita bersama kanak-kanak Yesus, tanpa berterima kasih kepada Santo Yusuf atas caranya membantu mereka. Ya, jadi intinya, kalau kita menghormati Bunda Maria, maka kita juga perlu menyapa Santo Yusuf, yang sudah mendampingi Bunda Maria dan juga kanak-kanak Yesus dalam penderitaan, dalam pengejaran sampai oleh Herodes sehingga mereka sampai harus mengungsi ke Mesir. Ya. Baik, sekarang Santo Yusuf menurut Santo Thomas Aquinas. Ya.
Santo Thomas Aquinas ini adalah seorang yang sangat cerdas, ya, sangat intelektual. Juga Santa Teresa dari Avila adalah seorang intelektual. Maka menjadi kekuatan bagi kita juga, ya. Orang-orang yang sangat cerdas itu pun bisa beriman. Orang-orang yang sangat cerdas, sangat jenius itu bisa berdevosi dengan penuh iman. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin tidak sangat pintar, tetapi malah malas berdevosi, tetapi malah sulit untuk beriman? Ya aneh ya. Biasanya kan dipertentangkan ya antara kalau orang itu jenius, dia nggak perlu Tuhan, ya kan? Tetapi kebalikannya justru, Santo Thomas Aquinas ini sangat-sangat jenius. Tetapi dia bisa beriman. Dia dengan rendah hati berdevosi kepada para kudus, termasuk kepada Santo Yusuf. Lalu kita bagaimana? Ya, ini satu pertanyaan permenungan ya. Nah, Santo Thomas Aquinas itu menegaskan bahwa kuasa perantaraan yang diberikan kepada Santo Yusuf itu tidak terbatas. Mencakup semua kebutuhan kita. Dan semua orang yang memanggilnya dengan iman pasti akan didengar. Kalau santo-santa pelindung kita itu biasanya parsial, sebagian. Misalnya ya, Santo Antonius dari Padua biasanya kita mohon ketika kita kehilangan benda misalnya ya. Atau santo-santa yang lain kita mohon sesuai dengan karunia mereka. Tetapi untuk Santo Yusuf itu semua keperluan kita. Beliau punya perantaraan untuk menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Ya, lanjut. Lalu menurut Santo Bernardus dari Siena, siapa atau bagaimana Santo Yusuf itu? Santo Yusuf adalah gambaran hidup dari Maria, pasangan perawannya. Mereka mirip satu sama lain seperti dua mutiara. Ya, saudara-saudari yang terkasih, di dalam tata devosi gereja Katolik, Santo Yusuf itu ada di posisi yang kedua. Posisi pertama tentunya adalah perantaraan Bunda Maria. Posisi kedua adalah perantaraan Santo Yusuf. Baru di bawahnya perantaraan santo-santa lainnya. Nah, ini juga ditegaskan oleh kalimat Santo Bernardus dari Siena ini. Seperti mutiara, ya, kembar. Mereka mirip satu sama lain, seperti dua mutiara. Menyapa Maria, maka kita perlu juga menyapa pasangan perawannya, Santo Yusuf. Oke, lanjut. Menurut Santo Alfonsus Liguori, ya, kita kenal beliau sebagai salah satu santo yang sangat giat memperkenalkan rosario, ya. Nah, jadi intinya sama, bahwa kita diajak untuk menghormati Santo Yusuf. Maka tadi kalau saya di awal itu mengajak kita berdoa salam Yusuf, itu ada tujuannya, yaitu setelah kita berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, hendaknya jangan lupa kita menyapa juga Santo Yusuf. Sehingga devosi kita menjadi lebih utuh. Ya kan? Ibaratnya kita ini begini loh. Kita ini kan tamu ya. Tamu di keluarga kudus. Kita mengetuk pintu. Bunda Maria membukakan pintunya kan. Kita mengatakan salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Bunda Maria membukakan pintunya. Di dalam rumah ada juga Santo Yusuf. Maka jangan lupa kita menyapa juga. Salam Yusuf. Ya kan begitu ya. Coba Bapak Ibu, para suster bertamu, di dalam rumah ada pasutri yang kita sapa cuma istrinya. Aneh kan? Ya enggak? Aneh. Tetapi itu yang sering kita lakukan ya. Secara tidak sadar. Mungkin belum menyadari juga. Bahwa kita selama ini aneh ketika berdoa. Menyapa Maria terus. Lupa pada Santo Yusuf. Pada Santo Yusuf itu siapa? Pelindung gereja semesta. Pelindung keluarga-keluarga. Pelindung setiap orang Katolik. Kita yang dilindungi, kenapa kita tidak meminta perlindungan? Aneh kan?
Ya, saya juga aneh seperti itu ya, jangan khawatir. Kita pernah aneh di dalam berdoa. Maka setelah pertemuan ini jangan lagi menjadi orang aneh ya. Kita menyapa juga, jangan lupa menyapa Santo Yusuf, tuan rumah di keluarga Kudus Nazaret. Oke. Sungguh saya tidak ragu bahwa para malaikat datang berbondong-bondong ke rumah sederhana itu, ya, ke rumah keluarga kudus, untuk mengagumi kerendahan hati Santo Yusuf yang menjaga Yesus, yang bekerja untuk mendukung putra dan juga ibunya yang setia merawatnya. Indah sekali ya kata-kata Santo Alfonsus Liguori tentang keluarga kudus Nazaret. Lanjut. Lalu, nah seperti tema kita hari ini kan, karena kita semua harus mati, kita harus mendoakan devosi khusus kepada Santo Yusuf, agar dia memohonkan kematian yang bahagia, kematian yang damai bagi kita. Pelindung para orang dalam sakratul maut adalah Santo Yusuf. Maka kalau kita mendampingi orang yang ada dalam sakratul maut, mungkin saudari kita, saudara kita sendiri, rekan kita di biara, rekan kita dimanapun berada, doa yang terbaik menurut saya antara lain adalah doa koronka dan devosi kepada Santo Yusuf sebagai pelindung kematian yang damai. Ya, lanjut. Nah, ini ada sebuah doa yang indah atau sebuah kesaksian rohani yang indah. Ite ad Yosef yang ditulis oleh Santo Alfonsus sendiri. Pergilah kepada Yusuf dan lakukan semua yang akan dia katakan kepadamu. Pergilah kepada Yusuf dan taatilah dia, sebagaimana Yesus dan Maria menaatinya. Ya, silahkan dibaca nanti ya. Ite ad Yosef ini. Kita lanjut. Lalu menurut Santo Petrus atau Santo Peter Julian Eymard, ya, pengabdian kepada Santo Yosef adalah salah satu rahmat terbaik yang dapat diberikan Tuhan kepada seorang manusia. Saat Tuhan ingin mengangkat kita ke tingkat rohani yang lebih tinggi, Dia menyatukan kita dengan Santo Yusuf dan memberi kita cinta yang kuat pada Santo Yusuf yang baik. Jadi pertumbuhan rohani kita itu antara lain ditandai ketika kita mau berdevosi, meneladan hidup Santo Yusuf. Itu yang mau dikatakan oleh Santo Peter Julian Eymard. Lanjut ya. Buat Santo Yusuf sebagai pelindung keluarga Anda akan segera memiliki bukti nyata dari tangan pelindungnya. Nah, ini harus dialami ya, saudara-saudara yang terkasih. Kalau belum dialami, itu sulit untuk mempercayai. Ya. Maka sangat baik bahwa keluarga kita, mari kita mulai menggiatkan juga menyapa Santo Yusuf. Ya kan? Sebelum makan misalnya. Setelah makan, kalau sebelum makan salam Maria, setelah makan salam Yusuf. Atau doa keluarga kita selipkan juga satu doa kepada perantaraan Santo Yusuf. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah foto ya Santo Peter Julian, seorang devosan Ekaristi Maha Kudus juga ya. Lanjut. Nah, Padre Pio adalah santo yang sangat terkenal di Italia terutama ya. Beliau punya banyak karunia rohani, termasuk stigmata. Luka-luka sengsara Tuhan Yesus itu ada di tubuh beliau. Dan beliau ini menurut sebuah survei majalah Italia, beliau termasuk santo yang paling terkenal di Italia. Selain Santo Franciscus dari Assisi ya. Jadi Padre Pio itu kalau di rumah-rumah di sini, saya mengunjungi rumah keluarga-keluarga di sini, rata-rata punya gambar Santo Padre Pio ya. Nah, Santo Padre Pio dari Pietrelcina ini
menulis bahwa Santo Yusuf adalah penjaga kita, yang menjaga kita, membela kita dari Herodes. Herodes yang paling ganas, yaitu siapa? Iblis. Ya, kalau kita punya katakanlah sesuatu yang mengganjal secara rohani, keterikatan batin dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan, maka untuk melepaskan itu ada peran Santo Yusuf, ya, yang membela jiwa kita, membebaskan kita dari iblis. Silakan, ya, lanjut. Nah, sama tadi Iteat Yosef, ya, jadi sama seperti Santo Alfonsus Liguori. Pergilah ke Santo Yusuf dengan penuh keyakinan. Karena saya, yaitu Padre Pio, seperti Santa Teresa dari Avila, tidak ingat pernah meminta sesuatu pun dari Santo Yusuf tanpa memperolehnya dengan mudah. Jadi, para kudus Allah itu sudah mengalami sendiri keajaiban perantaraan Santo Yusuf. Ini yang sebenarnya mau saya sampaikan. Nah, ini adalah foto dari Padre Pio, ya, mengenakan semacam perban di tangan beliau karena memang ada luka stigmata di sana, ya. Lalu menurut Santo Andre Bessette, ya, siapa beliau akan kita lihat nanti. Ini sangat menarik juga bagi saya sendiri, ya. Ketika Anda berdoa pada Santo Yusuf, Anda tidak perlu banyak bicara. Anda tahu bahwa Bapa Anda di surga tahu apa yang Anda butuhkan. Begitu pula Santo Yusuf. Katakan padanya, Santo Yusuf, jika engkau berada pada situasi saya, apa yang akan engkau lakukan? Berdoalah untuk kebaikanku. Sangat sederhana, ya, tetapi mendalam sekali. Karena apa? Kalau kita baca seluruh Injil, tidak satu kali pun tercatat perkataan lisan dari Santo Yusuf. Tetapi Santo Yusuf itu seorang pendiam yang banyak karya. Ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Mesir, Injil mencatat malam itu juga dia membawa Maria dan kanak-kanak Yesus. Ya, jadi seorang yang sigap, seorang yang langsung bertindak ketika mendapatkan perintah dari Tuhan. Itu adalah Santo Yusuf. Nah, siapakah santo kita ini yang mungkin baru pertama kali kita dengar, ya? Santo Andre Bessette. Siapa beliau? Selama 40 tahun, beliau adalah seorang bruder. Bruder Andre Bessette dari Kongregasi Salib Suci menyambut para tamu. Dan beliau juga punya karunia menyembuhkan, ya. Tentu karunianya dari Tuhan, ya. Beliau hanya perantaraan saja. Beliau adalah seorang pendoa yang tekun dan seorang yang ramah kepada para tamu. Jadi beliau ini tugasnya selama 40 tahun adalah menerima tamu. Dia bukan seorang pastor, dia tidak mengajar, dia seorang yang praktis melayani. Wafat 6 Januari tahun 37. Dan wafat dan menjadi santo pada 17 Oktober tahun 2010. Santo pertama kelahiran Kanada. Ya, jadi beliau itu kalau saya simpulkan, beliau itu seperti Santo Yusuf, Santo Andre ini. Dengan melakukan pekerjaan sederhana, beliau menjadi kuas yang terkecil untuk melukis gambar yang paling indah. Luar biasa, ya. Jadi kita juga bisa, ya, menjadi kuas-kuas kecil Tuhan di tengah keluarga, komunitas, dan masyarakat kita. Tidak perlu menjadi orang yang sangat pintar, sangat sukses, sangat kaya. Kita semua bisa menjadi kuas-kuas yang kecil bagi seniman agung untuk melukis gambar yang paling indah di tengah keluarga, komunitas, dan tarekat kita. Lalu Santa Faustina, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Rasul Kerahiman Ilahi. Dalam buku rohani beliau, nomor 1203,
Santa Faustina menulis, Santo Yusuf sendiri meminta saya untuk memiliki devosi rutin kepadanya. Dia menyuruh saya untuk membacakan Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan, dan Memorare sekali setiap hari. Nanti kita lihat teks memorare-nya ya. Lanjut. Doa memorare ini dari buku yang lain ya, jadi tidak ada di dalam buku harian Santa Faustina. Ini dari buku yang lain, tetapi kiranya doa memorare seperti ini yang dulu didoakan oleh Santa Faustina. Ingatlah hai pasangan Maria yang termurni dan pelindung terkasihku Santo Yusuf, bahwa tidak seorang pun yang memohon perhatianmu dan meminta bantuanmu dibiarkan tanpa penghiburan. Didorong keyakinan ini, aku datang kepadamu dan dengan segenap hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa Asuh Sang Juru Selamat, tetapi terimalah dan jawablah dengan murah hati. Amin. Luar biasa ya, doa memorare Santo Yusuf. Lanjut. Lalu, nah ini yang sangat menarik ya. Sangat-sangat aktual, sangat tren dengan apa yang terjadi saat ini. Menurut Beato Paus Pius ke-9, di masa-masa terakhir ini, di mana perang yang mengerikan dan paling keji telah dinyatakan melawan gereja Kristus, kita harus lebih giat memohon belas kasihan Tuhan melalui jasa dan perantaraan doa Santo Yusuf. Wow. Ya. Ketika saya membaca ini pun saya terkejut ya. Saya merasa disapa Tuhan. Ya, kita ada di masa perang. Perang antara mereka yang tidak suka dengan gereja Kristus, tetapi juga perang terhadap kemanusiaan. Seperti yang terjadi di aneka belahan dunia, antara lain di Ukraina saat ini. Nah, maka sangat tepatlah bahwa di masa-masa terakhir, ya dikatakan oleh Beato Paus demikian, di masa-masa penganiayaan terhadap gereja dan terhadap manusia, ini mari kita memohon perantaraan doa Santo Yusuf, yang adalah pelindung keluarga. Siapapun keluarga itu. Ya, pelindung ini, pelindung kita semua ya, Beato Paus Pius ke-9. Baik, itu materi sederhana sekali dari saya, yang tidak ada di dalam buku saya ini, ya, Mencintai Santo Yusuf, karena ini adalah materi baru. Silakan bagi saudara-saudari yang ingin mengenal siapa itu Santo Yusuf, dan juga ingin mendoakan aneka doa devosi, ada di dalam buku yang sangat sederhana ini. Sangat tipis, dan itu harganya kalau di Jakarta itu sama seperti 1 kali makan siang, begitu ya, di restoran yang lumayan. Hanya sekitar 45.000 saja harganya ini. Ya, sangat terjangkau ya, bisa dibeli dengan mudah di aneka marketplace. Cari saja Mencintai Santo Yusuf, ada, bisa dibeli ya. Lanjut, ini kontak saya, nanti kita juga bisa bercakap-cakap sebentar. Lalu ada juga buku pertama saya, Wanita Mulia dalam Alkitab, yang diterbitkan oleh Canisius. Bisa menghubungi nomor yang ada di situ juga untuk memesan keduanya. Ya, semua hasil penjualan untuk mendukung pendidikan para calon imam dan biarawan MSF, Misionaris Keluarga Kudus. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada ya. Terima kasih Pastor Bobby.